Baik, pada video ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan perkembangan pemasaran digital era Matsun 178. Di kelompok kami ada Kelvin Endralim, saya sendiri Misaltai, Febri Suprianto, dan Helena Febriana. Kali ini saya akan membahaskan tentang latar belakang RM Macun 178. Jadi RM Macun 178 ini merupakan sebuah restoran yang bergerak di bidang masakan Chinese yang terletak di kota Batam dengan omset pendapatan per bulan yaitu sekitar 120 juta. Nah, sebelumnya media sosial yang digunakan RM Macun itu ada Facebook, WhatsApp, dan Google Business. Dapat diketahui masih tersedia beberapa media sosial dan platform digital lainnya yang dapat membantu meningkatkan penjualan RM Macun 178. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kelompok penulis akan membantu mengembangkan media sosial dan platform digital pada RM Macun 178 yang terdiri dari Instagram, Facebook page, WhatsApp Business, Mailchimp, Google Ads, dan Linktree. Nah, untuk konten yang dikampanyekan berupa beberapa menu top dish yaitu chicken garlic, crispy pork, fish head curry, baby kailan, dan butter shrimp. Kemudian menjelaskan kelebihan masakan seperti cita rasa home cook menggunakan bahan segar yang disediakan oleh RM Macun. Maka dari itu, kelompok penulis akan melampirkan data mengenai perkembangan sebelum dan sesudah strategi pemasaran digital pada RM Macun 178. Untuk Instagram, dari hasil diskusi yang dilakukan kelompok penulis, rata-rata like yang didapatkan pada tiap post yaitu 7, rata-rata story view-nya dapat 33, dan terdapat 218 followers pada akun Instagram RMacun 178, yang dimana akun lama pada Instagram RMacun tidak aktif. Mengenai Facebook page-nya, dari hasil diskusi yang dilakukan kelompok penulis, rata-rata like yang didapatkan pada tiap post yaitu 6, dan terdapat 11 yang like page pada akun Facebook page RM Macun 178. Jadi sebelumnya tuh RM Macun belum membuat Facebook page pada akun Facebook lamanya. Kalau mengenai WhatsApp-nya, dikarenakan RM Macun 178 mematikan HP-nya pada saat usaha tutup, maka auto reply pada WhatsApp saat di luar jam kerja tidak dapat digunakan. Akan tetapi, pada WhatsApp bisnis sudah diisi informasi seputar jam operasional, menu, dan alamat tentang RM Macun 178 sehingga pelanggan tetap dapat mendapatkan informasi mengenai RM Macun 178. Mengenai Google Bisnisnya, awal mula kelompok penulis melakukan pengembangan media sosial dan platform digital yaitu pada tanggal 15 September, dan terdapat tambahan pada review Google Business pada RM Macun 178 yaitu sebanyak 15 review, di mana sebelumnya hanya terdapat 5 review dan sekarang telah menjadi 20 review. Untuk review bintang pada RM Macun 178 terdapat 4,5 bintang setelah penambahan 15 review baru. Mengenai Grab dan Gojek, terdapat review sebanyak 22 ulasan pada Grab dan terdapat 100 lebih rating pada Gojek. Jadi dapat dikatakan pemasaran digital yang dilakukan kelompok penulis tidak mempengaruhi Grab dan Gojek pada usaha RM Macun 178. Mengenai Google Ads yang dilakukan pada tanggal 24 sampai 26 Desember yaitu terdapat 3,16 ribu frekuensi iklan ditayangkan, habis itu 12 klik, dan hasil total tindakan yaitu 27, dan budget yang dikeluarkan yaitu 70.000, dan yang sudah terpakai ada sekitaran 14.000 rupiah. Kalau mengenai Mailchimp, kelompok penulis berhasil mendapatkan 117 kontak untuk disebarkan, yang dimana sebelumnya RM Macun 178 masih belum menggunakan Mailchimp. Perkenalkan, nama saya Febri Suprianto dengan NPM 1941176. Saya akan menjelaskan tentang dampak pemasaran digital pada usaha. Kelompok penulis mendapatkan izin dari owner rumah makan Acun 178 untuk melakukan pemasaran digital terhadap rumah makan Acun 178. Setelah diterapkan pemasaran digital yang dilakukan kelompok penulis dengan cara melakukan postingan iklan di beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, Mailchimp, Google Ads, dan Google Business. Berdasarkan keterangan dari owner rumah makan Acun, pada minggu ketiga di bulan Desember tahun 2021, omset rumah makan Acun berkisaran di angka 28 juta sampai dengan 35 juta, dengan jumlah pengunjung berkisaran 100 sampai 150 orang. Sedangkan minggu keempat di bulan Desember tahun 2021, omset rumah makan Acun berkisaran di angka 20 sampai 35 juta, dengan jumlah pengunjung berkisaran 90 sampai 120 orang. Berdasarkan keterangan owner rumah makan Acun,
dapat dibilang pada minggu keempat terjadi penurunan pendapatan atau omset pada Rumah Makan Acun 178. Dapat dikatakan penerapan pemasaran digital di suatu usaha belum tentu dapat meningkatkan pendapatan atau omset, dan juga ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam proses penerapan pemasaran digital. Strategi Instagram. Kelompok penulis melakukan 5 strategi di media sosial Instagram untuk mempromosikan Rumah Makan Acun 178. Yang pertama, lengkapi biodata Instagram. Melengkapi biodata di akun Instagram menjadi salah satu strategi kelompok penulis. Dikarenakan jika akun Instagram Rumah Makan Acun 178 melengkapi biodata dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen atau pengguna akun Instagram. Yang kedua, tentukan tema feed Instagram. Dalam pemostingan foto di akun Instagram Rumah Makan Acun 178 memiliki ciri khas dan tema tersendiri yang melambangkan Rumah Makan Acun 178, sehingga pengguna Instagram atau pengikut akun Instagram Rumah Makan Acun 178 yang melihat bisa tertarik dan mengingat bahwa Rumah Makan Acun 178 memiliki keunikan tersendiri yang diingati oleh orang-orang. Yang ketiga, postingan secara konsisten. Rumah Makan Acun 178 melakukan pemostingan di story akun Instagram rata-rata setiap hari kecuali di hari libur. Tetapi di hari libur, akun Instagram Rumah Makan Acun 178 juga melakukan pemostingan story yang berupa pemberitahuan bahwa Rumah Makan Acun 178 libur. Dengan terjadinya interaksi ini, diharapkan bisa terjadi konveksi penjualan langsung dari followers. Selain itu, dengan seringnya melakukan pemostingan secara rutin dapat menjadikan branding Rumah Makan Acun 178 semakin dikenal oleh banyak orang. Yang keempat, gunakan hashtag. Di postingan new feed Instagram Rumah Makan Acun 178 terdapat beberapa hashtag yang kegunaannya adalah memudahkan para pengguna Instagram untuk mencari tahu tentang apa yang ingin mereka cari. Dengan menggunakan hashtag di postingan new feeds di Instagram akan lebih memudahkan pengguna Instagram lainnya untuk menemukan postingan yang telah dilakukan oleh Rumah Makan Acun 178. Yang kelima, following. Rumah Makan Acun 178 selalu melakukan following kepada pengguna akun Instagram lainnya. Pengguna akun Instagram lainnya tahu dan tertarik dengan rumah makan dengan ciri khas tersendiri yang terletak di kota Batam. Perkenalkan, nama saya Kelvin Hendralim dengan NPM 1941145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi yang diimplementasikan di Google Business RM Acun 178. Pertama, pada strategi konten ini ada tim. Jadi timnya ini kami membuat latar belakang bahan masakan agar ada kesan rumah makan. Kemudian pada teks ini kami membuat tagline one of the best Chinese food in Batam dengan tujuan agar yang baca jadi penasaran dan ingin mencobanya karena ini adalah one of the best Chinese food gitu ya. Kemudian ada konten edukasi bahasa Mandarin dengan tujuan untuk memberikan value agar pembaca bisa menambah wawasan. Di mana masakan di RM Acun juga memiliki masakan khas Chinese. Kemudian kami juga menampilkan foto dengan angle yang menarik agar yang lihat pun jadi ingin mencobanya. Kemudian informasi yang lengkap. Semakin lengkap suatu informasi di suatu usaha ini mempermudah konsumen dalam mencarinya. Selain itu, kelompok penulis juga membuat link tree untuk mengakses media-media lain seperti ada WhatsApp, Gojek, Grab, dan Google Map. Di sini kelompok penulis juga membuat menu-menu masakan yang ada di RM Acun ini ya agar mereka tahu ada masakan apa aja sih gitu. Kemudian strategi yang diimplementasikan di Google Ads ini ya kontennya hampir sama, yaitu backgroundnya itu seperti ada kesan rumah makan, kemudian tagline-nya sama, best Chinese food. Kemudian di sini kami ada membuat lebih, yaitu ya kelebihan di RM Acun itu ada cita rasa home cook, kemudian menggunakan bumbu racikan sendiri, menggunakan bahan yang segar, agar yang baca tuh jadi semakin pingin mencobanya. Kemudian memberikan layanan apa aja yang ada di RM Acun, seperti bisa pesan lewat WhatsApp, Gojek, Grab. Sehingga ini ya konsumen merasa lebih mudah gitu. Ternyata ada opsi yang mereka inginkan gitu ya. Kemudian ada lokasinya, jam operasionalnya. Ya di sini kami juga menampilkan
5 menu top di RM Atsun gitu ya, dengan konten edukasi, foto angle yang menarik. Dan berikutnya ada budget. Di sini budget yang kami bikin itu 55.000 per hari dengan estimasi klik 38 sampai 72. Untuk teks pada iklan ini judulnya pertama kami membuat RM Atsun 128. Jadi yang baca tahu yang sedang mereka baca ini adalah RM Atsun 128, kemudian Best Chinese Food in Batam, kemudian kunjungi restoran kami ya agar mereka tahu ada usaha tempat fisiknya juga gitu. Kemudian deskripsinya kami membuat konsumen jadi penasaran ingin mencobanya, di mana kami membuat menggunakan bahan yang segar dan terutama itu bahan rahasia gitu. Kemudian deskripsi kedua itu kami membuat layanan-layanan apa aja yang ada di RM Atsun seperti bisa dine in, take away, bisa GoFood, bisa Grab dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada keyword ini kami membuat berkaitan dengan RM Atsun pastinya, di mana ada cita rasa home cook, dan ini keyword yang kami bikin yang bisa mungkin orang akan cari juga ya. Kemudian ada peranakan ya yang cari masakan Indo Chinese, kemudian Batam Culinary yang sedang mencari kuliner Batam, kemudian restoran non halal di mana RM Atsun ini menjual masakan non halal, kemudian Atsun 178 di mana nama pemilik itu Atsun, sehingga kalau ketika kawannya promosiin pun yang mereka sebut itu Atsun aja gitu. Jadi ketika yang mau cari itu mereka ketik Atsun tak keluar RM Atsun 178-nya ini. Jadi kami membuat Atsun 178. Kemudian kami membuat Indo Chinese food juga karena ada karena sang owner juga bisa memasak beberapa masakan Indo juga ya. Dan sang owner juga orang Indo. Kemudian strategi yang diimplementasikan pada MailChimp ini jangkauan iklan ini kami email sebanyak mungkin, di mana limitnya itu ada jangkauannya itu di Batam aja, di mana jika kau di terlalu jauh bisa takutnya mungkin dengan plan yang gratis, belum lagi yang bayar. Tapi kemudian untuk kontennya itu kami ada singkat jelas jangkauan itu mereka jadi tidak jadi pembaca juga dua kali ya mau atau enggak gitu. Tapi kalau di Batam ya lebih efektif, kasih tahu mana juga memakan non halal, lokasinya pun kan bisa dicapai itu kelebihan di RM Atsun mudah dicapai, dan budget yang dimiliki kelompok penulis pun agak minim. Kemudian pada landing page ini kami membuat Instagram itu ada satu post konten yang dapat dilihat pun lebih luas. Ini kami membuatnya agar kami bisa menampilkan langsung lebih gede juga gitu ya. Kemudian Instagram pun bisa langsung lihat gitu ada apa aja sih RM Atsun ini, dia jual apa sih gitu. Backgroundnya itu ada rumah makan, kemudian konten edukasi dan angle foto yang menarik dan lainnya. Kemudian yang konten satu post pun hampir sama. Kemudian untuk postingan ini ya secara konsisten pun kami membuat melampirkan beberapa menu masakan di RM Atsun mungkin seminggu 2 kali agar yang pengguna Facebook tahu ada masakan apa aja. Kemudian caption ini kami membuat kelebihan di RM Atsun, lalu informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang terlebih lagi yaitu hashtag agar bisa menjangkau lebih banyak konsumen. Kemudian bio yang lengkap, di mana ya pengguna Facebook kalau masuk suatu akun yang lihat pertama itu ya bionya gitu, lihat logonya, ada backgroundnya gitu ya, ada informasi lainnya. Ini menunjukkan suatu keprofesionalan suatu usaha, dan ini bisa membangun suatu kepercayaan pada pengguna Facebook tersebut juga gitu ya, dan ini mempermudah mereka. Strategi yang belum dilakukan ini ya pada Google Business itu ya tim pada menunya kami hanya sempat membuat 5 aja, dimana kelompok penulis memiliki waktu yang dimiliki itu terbatas karena ada aktivitas luar gitu ya. Kemudian MailChimp ini baru 117 kontak dari 2000 kontak. Brosurnya pun baru 1 dan waktu yang dimiliki ini terbatas karena ada aktivitas luar juga. Rencana kedepannya ya menambahkan lebih banyak kontak dan membuat brosur dengan konsep yang baru atau ada event gitu ya. Kemudian untuk Facebook ini ya kendalanya itu Facebook Ads-nya itu kami tidak dapat memverifikasi akun Facebook kami karena membutuhkan surat legalitas, di mana surat legalitas ini merupakan rahasia bisnis dari sang owner.
Perkenalkan, nama saya Helena Febriana dengan NPM 1941329. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan pemasaran digital untuk ke depannya. Yang pertama ada membuat konten ads melalui aplikasi MailChimp, di mana membuat konten promosi yang menyambut hari-hari nasional atau hari-hari besar, di mana salah satunya kita bisa melakukan konten promosi dalam menyambut Chinese New Year, di mana dalam rentang waktu sekarang ke Chinese New Year juga sangat dekat. Namun untuk hal iklan atau promosi harus kami bahas kembali dengan pemilik air macun, di mana apakah diizinkan atau tidak. Kemudian yang kedua ada memperbanyak konten edukasi yang dihubungkan dengan makanan air macun, di mana konten edukasi ini bisa menggunakan bahasa Mandarin, di mana saat ini sangat banyak orang yang tertarik dalam belajar bahasa Mandarin. Namun jika kita hubungkan kembali dengan makanan air macun, maka dapat dipelajari dengan lebih gampang, dan sekaligus hal ini dapat mempromosi makanan di rumah makan tersebut. Perkiraan rentang waktu untuk terlaksana itu sekitar 3 bulan. Kemudian ada yang ketiga, lebih sering memposting hal yang berkaitan dengan air macun di Instagram maupun di Facebook. Hal ini dimana kita ikut misalnya memposting air macun sedang hari libur atau sedang libur tidak membuka tokonya. Kemudian memposting tentang hari-hari besar dan misalnya mengikuti beberapa hari besar, di mana kita seperti mengucap selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Chinese New Year, gitu-gitu. Ketiga ada lebih sering memposting hal-hal yang berkaitan dengan air macun di Instagram maupun di Facebook. Hal ini dimaksud seperti misalnya air macun sedang libur, maka kita dapat menginformasikan kepada pelanggan di mana air macun sedang libur. Kemudian memposting hal-hal hari-hari besar, misalnya ikut merayakan hari ibu, hari ayah, Chinese New Year, dan lain-lain. Kemudian kita juga dapat memberikan informasi kepada pelanggan tentang kondisi tempat makan di air macun, sehingga pelanggan juga merasa dari sini kita membangun interaksi yang lebih dekat dengan pelanggan. Hal ini dalam rentang waktu untuk tercapai itu sekitar 1 bulan. Kemudian yang keempat ada meningkatkan performa Google Business dengan lebih sering memposting makanan terbaru dan hal-hal lain yang berkaitan dengan air macun. Misalnya performa dapat ditingkatkan dengan membayar iklan di Google Ads, namun hal ini harus sebanding dengan lebih sering memposting makanan terbaru, misalnya ada menu yang terbaru atau menu yang sesuai dengan kondisi cuaca tertentu. Namun apabila dengan membayar Google Ads namun tidak sering memposting, itu juga kurang dalam performanya. Perkiraan waktu strategi ini untuk tercapai itu sekitar 3 bulan. Kemudian yang kelima ada meningkatkan performa pada Facebook page dengan membagikan konten di komunitas kuliner yang ada di Facebook. Strategi ini dapat dijalankan dengan membagikan konten di komunitas kuliner di Facebook, dan orang-orang yang masuk di dalam komunitas tersebut sudah pasti sangat tertarik dengan makanan. Maka dari situ kita dapat meningkatkan penjualan kami, sehingga hal tersebut juga dapat sangat membantu di UMKM kami.